Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kelompok 4 bakal ngadain podcast nih buat teman-teman semua. Hari ini bersama saya Lutfi Medamayanti yang akan menemani teman-teman semua dalam konten hari ini, yaitu temanya adalah Pancasila dan Sistem Filsafat. Nah, kali ini kita bakal ditemani nih sama narasumber-narasumber kece yang gak kalah seru dalam podcast ini. Sebelum kita tahu siapa aja narasumbernya, kira-kira kenapa ya kita harus bahas mengenai Pancasila dan sistem filsafat? Nah, pertanyaan ini tentunya bakal terjawab semua nih oleh narasumber kita. Wah, setelah penayangan video tadi, teman-teman pastinya udah nggak sabar dong buat dengerin podcast pada kesempatan kali ini. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita sama-sama dengerin penjelasan dari narasumber yang pertama, yaitu Kak Oktaya Humayroh. Pada Kak Oktaya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lutfi atas pembukaannya ya. Halo teman-teman semua yang sekarang sedang menyaksikan podcast kelompok 4 kali ini. Nah, tema kita kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Lutfi, yaitu mengenai Pancasila dan sistem filsafat. Nah, kenapa ya kami selaku narasumber akan menampilkan topik kali ini? Karena tentunya Pancasila mengandung objek dan nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengkritisi berbagai filsafat yang semakin berkembang. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, kok bisa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Dan kenapa ya Indonesia menggunakan filsafat Pancasila? Nah, Pancasila seperti yang kita tahu merupakan hasil perundungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father lalu dituangkan dalam suatu sistem. Dan mengapa kita menggunakan filsafat Pancasila? Karena menurut Soekarno, filsafat Pancasila merupakan filsafat asli dari Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia dan akulturasi budaya India, Barat, dan Arab. Sebagai contoh, Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti pada contoh sila pertama yang berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, di saat kita menerapkan sila pertama, kita juga harus memperhatikan pula sila yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Tidak hanya menerapkan satu sila saja. Nah, kira-kira teman-teman udah pada paham kan ya kenapa kali ini kami membahas tentang topik tersebut? Wah, dari penjelasan Kak Oktaya tadi, semoga kita jadi lebih tahu ya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat itu. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari teman-teman pendengar setiap podcast kali ini. Kira-kira ada nggak sih tantangan dalam penerapan Pancasila dan sistem filsafat ini? Mohon dijawab Kak Oktaya. Oke, pertanyaan yang bagus nih dari teman-teman. Tentunya dalam menerapkan sesuatu pasti selalu ada kan tantangan yang datang tanpa diundang. Nah, tantangannya itu yang pertama adalah kapitalisme, yaitu aliran yang yakin bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usaha dalam rangka mencapai keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalis terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah tempatkan kebebasan individu secara berlebihan. Nah, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada komunisme. Nah, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalis sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dominasi negara yang berlebihan. Nah, hal ini dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Oh, itu dia tadi tantangan dari Pancasila dan sistem filsafat. Selanjutnya nih,
karena pertanyaannya udah terjawab, kita bakalan masuk lagi ke penyampaian materi dari narasumber yang kedua kita, yaitu ada Kak Anissa Nurkholija. Kepada Kak Anissa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, gimana nih keadaannya kali ini? Pasti sehat-sehat semua kan ya? Sebelumnya, terima kasih kepada Saudari Lutfi atas perkenalan dan peralihannya. Nah, sebelumnya udah disampaikan oleh narasumber sebelumnya mengenai kenapa sih kita warga Indonesia menerapkan sistem filsafat Pancasila. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat. Tentunya Pancasila tidak asal dipilih dan ditentukan sebagai sistem Pancasila. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi sistem filsafat, yaitu adanya kesatuan, adanya keteraturan, adanya keterkaitan, adanya kerjasama, dan adanya tujuan bersama. Selain itu, ada juga beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat harus dikaji, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektif. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektif. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, landasan ontologis Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Nah, dalam menjadikannya sebagai sistem filsafat, Pancasila juga memiliki prinsip-prinsip. Menurut sastra Prateja dapat dijabarkan menjadi 1. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung makna bahwa sistem demokrasi permusyawaratan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan kepada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, dalam hidup kesejahteraan. Selain itu, Pancasila sebagai suatu ideologi harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu logos, pathos, dan ethos. Nah, kira-kira itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai mengapa Pancasila ini dapat dikatakan sebagai sistem filsafat. Saya kembalikan kepada Saudari Lutfi untuk mengambil alih. Baik, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan oleh Kak Anissa. Menarik banget nih, informatif banget kan teman-teman. Nah, ada pertanyaan masuk juga nih dari teman-teman podcast kita hari ini tentang materi yang disampaikan sama Kak Anissa tadi nih. Tadi kan telah dijelaskan nih, dalam prinsip kerakyatan disebutkan bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat
untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Nah, kira-kira maksud dari pernyataan tersebut itu seperti apa ya? Mohon dijawab ya Kak Anissa. Pertanyaan yang bagus ya dari teman-teman. Nah, maksud dari pernyataan prinsip tersebut adalah musyawarah dilakukan dengan saling bertukar pendapat terhadap suatu topik permasalahan. Dalam musyawarah akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan akan pendapatnya. Tukar pikiran dalam musyawarah senantiasa dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yakni dengan memperhatikan tata-tata kesopanan saat musyawarah. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapailah suatu keputusan. Untuk menghindari dikotomi tersebut, maka keputusan dalam musyawarah bukan berdasarkan atas suara terbanyak atau paksaan dari pihak tertentu, melainkan karena mufakat. Mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan. Hasil musyawarah akan menjadi kesepakatan bersama jika peserta di dalamnya bersedia dan mematuhi mufakat yang telah dicapai. Kira-kira itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, jadi udah paham ya dari jawaban yang telah disampaikan oleh Kak Anissa tadi. Makasih banyak ya Kak Anissa atas penyampaian materi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman podcast kita hari ini nih. Nah, sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya, bakal ada tayangan video nih yang dapat teman-teman saksikan. Kuy, disimak. Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Gimana nih teman-teman videonya? Asik kan? Nah, teman-teman tahu nggak sih pesan dari penayangan video tadi itu apa? Yuk, sini Lutfi bantu untuk tahu pesan apa sih yang dapat kita terima dari penayangan video tadi. Jadi, seperti yang kita tahu kan, persoalan persaingan global itu kan udah dimulai nih dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda nih perlu menjunjung tinggi filsafat Pancasila sebagai pedoman kita, sebagai pedoman untuk kemajuan bangsa dan pedoman dalam mendidik generasi bangsa. Nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu akan menjadi inti dari pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi diharapkan dengan adanya filsafat Pancasila ini, kita bisa makin yakin nih bahwa Pancasila itu udah layak jadi pedoman untuk membangun dan membentuk karakter bangsa. Nah, oleh karena itu di sini para narasumber kita nih di podcast yang kece ini mengharapkan adanya realisasi nih dari setiap warga negara Indonesia untuk menerapkan di dunia pendidikan maupun di dunia yang lainnya. Maksud dari penerapan di sini itu adalah menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila melalui pendidikan karakter dan di kehidupan sehari-hari kita, supaya generasi penerus bangsa dapat menghayati serta mengamalkan Pancasila. Nah, itu tadi penyampaian pesan dari penayangan video. Selanjutnya, masih penasaran nggak sih tentang Pancasila dan sistem filsafat ini? Yuk kita perdalam lagi dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu pasti nggak sabar dong mau bahas apa nih narasumber ketiga ini, yaitu dengan Kak Rizky Fatimah. Yuk Kak Rizky, kita persilahkan untuk mengambil alih.
Halo teman-teman podcast semuanya, masih pada semangat kan buat dengerin materi yang selanjutnya? Pasti pada semangat dong. Sebelum saya menyampaikan materi, terima kasih kepada Saudari Lutfi atas izinnya. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah sumber histologis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, kita mulai dari sumber histologis ya. Di dalam Pancasila, masing-masing sila memiliki sumber histologisnya tersendiri, yaitu yang A, sila ke-1, masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Kemudian ada sila kedua, kemanjuran konsepsi internasional yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna, yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Kemudian ada sila yang keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang merupakan fenomena baru di Indonesia, yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Kemudian ada sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Dalam sumber sosiologis dibagi menjadi dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup, way of life, terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat, menurut Notonegoro, merupakan salah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Sedangkan dalam sumber politis, yaitu wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, mengemukakan ketika Soekarno melontarkan konsep filosofis Grand Slang, dasar filsafat negara. Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Nah, kira-kira itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudari Lutfi. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rizky. Wah teman-teman, ini semakin kesini nih kita makin banyak pengetahuan nih, makin banyak tahu tentang Pancasila dan sistem filsafat. Nah, bakal ada materi terakhir nih yang bakal disampaikan oleh Kak Disa Almira. Nah, setelah penyampaian ini juga bakal ada pesan-pesan nih yang dapat kita terima dari para narasumber kece kali ini. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita persilahkan sama Kak Disa untuk mengambil alih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, teman-teman pasti udah kenal dong sama saya. Oh, pasti sudah dong, kan tadi nama saya udah disebutin oleh Saudari Lutfi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, materi yang bakal saya sampaikan kali ini adalah dinamika Pancasila dan tantangan sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grand Slang. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grand Slang belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adagium politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan
renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi, justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Ada juga tantangan yang akan dihadapi, yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari Lutfi. Wah, penjelasannya makin informatif banget nih, makin kesini nih. Terima kasih banyak ya Kak Disa atas penyampaian materinya. Oh iya, ini ada pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman setia pendengar podcast kali ini nih. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat kan salah satunya kapitalisme, yaitu meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain sebagainya. Nah, gimana ya caranya supaya kita tuh terhindar dari aliran kapitalisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kepada Kak Disa kami persilahkan nih langsung jawab pertanyaan dari teman podcast kita ini tadi. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari teman-teman. Seperti yang kita tahu, ideologi Pancasila adalah ideologi yang menganut paham demokrasi, yaitu tentang kekuasaan yang berada di tangan rakyat, sedangkan kapitalisme liberal adalah sistem yang dikuasai oleh satu orang yang mempunyai modal dan kekuasaan yang besar. Maka dari pernyataan tersebut bisa kita tahu mereka sangat bertentangan. Kita bisa menghindari aliran kapitalisme dengan menumbuhkan kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bersikap hidup sederhana, tidak bersikap egois, dan harus bersikap mementingkan kepentingan bersama daripada individu atau golongan. Ada pula perilaku Pancasila lainnya, yaitu yang pertama, menyaring budaya asing yang masuk ke negara kita harus yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, mencintai atau membeli produk dalam negeri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produksi negara maju. Yang keempat, berusaha mengikuti perkembangan iptek. Yang kelima, dan yang paling penting, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Yang ketujuh, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang kedelapan, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya bangsa. Itu saja kiranya jawaban yang dapat saya berikan. Oh, itu tadi tuh kiat-kiat supaya kita tuh terhindar dari aliran kapitalisme. Menarik dan mudah sekali bukan penerapannya untuk kita terapin sebagai warga negara Indonesia nih. Nah, teman-teman gimana nih? Sekarang udah mulai ngerti, udah mulai paham nih Pancasila dan sistem filsafat. Nggak terasa ya kita udah ada di penghujung acara nih.
Terima kasih banyak kepada narasumber sekalian, kakak-kakak yang kece banget ini nih. Pokoknya materinya luar biasa, bener-bener memberikan ilmu yang bermanfaat banget nih buat saya dan juga teman-teman podcast yang mendengarkan sekarang ini nih. Nah, sebelum saya menutup podcast kali ini, ada pesan-pesan nih yang mau disampaikan oleh para kakak narasumber kita kali ini. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Oktaya terlebih dahulu untuk menyampaikan tanggapan dan juga pesannya nih. Baik, terima kasih Lutfi. Nah, pesan yang dapat saya sampaikan setelah materi yang telah disampaikan oleh narasumber sekalian yaitu adalah mempelajari filsafat Pancasila merupakan suatu keharusan bagi para generasi muda agar dapat mengenal manfaat dan ideologi yang selama ini dianut oleh warga Indonesia, serta dapat memahami nilai-nilai filsafat Pancasila, ideologi Pancasila, dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat ditemukan dalam realitas pola pikir, kehidupan sosial, dan kehidupan bisnis masyarakat Indonesia. Oke, setelah Kak Oktaya, kita juga bisa mendengarkan pesan dari Kak Anissa, Kak Rizky, dan juga Kak Disa. Ayo Kak, kami persilakan. Banyaknya masalah-masalah yang terjadi di negara ini tak lain karena kurangnya kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat negara, di mana filsafat ini sebagai pandangan hidup, dengan kata lain sangat erat kaitannya dengan pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, untuk generasi muda Indonesia, saya berharap bahwa kita bisa lebih memahami apa makna dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat negara Indonesia. Kita harus percaya, menghormati, menghargai, melaksanakan serta menjaga segala hal yang telah dilakukan oleh pahlawan kita terdahulu, termasuk tentang Pancasila sebagai sistem filsafat negara kita, sehingga kekacauan yang terjadi di negara tercinta kita dapat diatasi dan dicegah agar tidak terjadi lagi. Pesan saya sebagai generasi muda ialah persaingan global telah dimulai dari segi sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muda perlu menjunjung tinggi filsafat Pancasila sebagai pedoman kita, sebagai pedoman untuk kemajuan bangsa dan pedoman dalam mendidik generasi bangsa. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi inti dari pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan filsafat Pancasila bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membangun dan membentuk karakter bangsa melalui pendidikan karakter dan pendidikan lainnya. Oleh karenanya, saya sangat mengharapkan adanya realisasi dalam penerapannya di dunia pendidikan di Indonesia. Penerapan yang dimaksud adalah menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila yang diterapkan melalui pendidikan karakter agar generasi penerus bangsa dapat menghayati serta mengamalkan Pancasila. Pancasila adalah hayat hidup bangsa Indonesia sebagai penguatan karakter. Dengan saling memahami antara generasi muda dan generasi tua, diharapkan ada penyesuaian dengan kondisi zaman. Peran media cukup krusial. Kalau zaman dahulu media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tapi era saat ini ada perkembangan media yang cukup besar, terutama media sosial, yang memegang kunci di kalangan generasi muda. Melalui media sosial, berbagai informasi mudah didapatkan. Media sosial ini yang dahulu tidak ada, karena itu menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu, harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Konten-kontennya harus memuat ideologi Pancasila. Kemudian, generasi muda merupakan generasi yang memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merekalah yang akan melanjutkan ketatanegaraan ini. Keunggulan generasi muda itu adalah kreativitasnya tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Namun, karena hidup di era yang serba otomatis ini, generasi muda cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mengarahkan ataupun menguatkan generasi muda bahwasanya Pancasila merupakan filsafat negara agar terhindar dari perpecahan di masa depan. Karena yang akan meneruskan jalannya ketatanegaraan di negara ini adalah generasi muda. Nah, dengan penyampaian tanggapan dan juga pesan dari keempat narasumber kita kali ini, berakhirlah acara podcast kita kali ini yang bahas-bahas bincang-bincang mengenai tema kita kali ini, yaitu Pancasila dan sistem filsafat. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa menambah informasi dan juga kita makin yakin nih tentang Pancasila kita sebagai dasar negara dan juga sebagai sistem filsafat. Bagi teman-teman nggak perlu ragu lagi nih tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena apa? Karena udah jelas banget, udah terbukti keorisinalitasnya dan juga kebenarannya, karena udah benar-benar diperjuangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya nih, tokoh-tokoh pendiri Pancasila. Jadi kita nggak perlu ragu lagi untuk menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sajikan dalam podcast kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.